Saudara, hari ini Abuna akan menyampaikan isi hati Tuhan dengan topik vertical line promotion. Promosi tegak lurus, saudara. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Buka Alkitab saudara, Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sekali lagi saya baca kepada kita semua. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, bagian yang pertama yang ingin Abuna jelaskan kepada kita semua, bahwa dunia mengajar kepada kita sebuah nilai, yaitu nilai untuk bersaing, spirit of competitive. Apa itu yang disebut dengan spirit of competitive? Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu di marketplace, di lingkungan kita, maka kita cenderung menyaingi orang lain. Itu yang disebut dengan spirit of kompetitif. Dan masyarakat di mana kita berada, tatanan sosial di mana kita berada, juga menempatkan kita tanpa sadar dalam spirit of kompetitif itu. Dengan apa? Dengan menetapkan sejumlah kriteria-kriteria tertentu di dalam menilai seseorang. Dan salah satu dari kriteria dalam menilai seseorang adalah posisi atau pengaruhnya. Sehingga kita tidak lagi bisa mendefinisikan apakah spirit kompetitif itu datang secara individual, secara pribadi, atau ditentukan oleh situasi-situasi sosial di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Bisa saja terjadi orang yang semula tidak memiliki spirit of kompetitif, saat dia berada dalam lingkungan kerja tertentu, atau saat dia berada di dalam lingkup masyarakat tertentu, dia akhirnya dipacu untuk bekerja, melayani, atau memperlihatkan eksistensi diri yang melebihi orang lain. Karena ujung dari spirit kompetitif itu adalah takaran posisi, di mana di dalam posisi itu kita mengukur diri kita atau kita membandingkan diri kita dengan posisi orang lain. Dan bukan hanya sekedar mengukur atau membandingkan diri dengan posisi orang lain, saudaraku, tapi kita juga dipacu untuk berada di dalam peringkat yang tertinggi. Makanya di dalam spirit kompetitif itu, saudara, orang-orang itu akan bergerak seperti berlomba. Anda pernah melihat lomba lari 100 meter yang disebut dengan sprinter. Semua orang-orang tercepat dari seluruh dunia digabung jadi satu dalam sebuah lintasan lomba untuk melihat siapa yang tercepat. Jadi spirit kompetitif itu akan memacu kita, menempatkan kita, entah karena asumsi atau motivasi pribadi atau karena tuntutan masyarakat atau tuntutan tatanan sosial, akan menempatkan kita sehingga kita memiliki spirit untuk selalu mengungguli orang lain. Selalu berusaha menduduki posisi puncak. Selalu menduduki posisi yang misalnya kalau dalam hal akademik, terpintar, ya, terbanyak gelarnya. Dalam hal ekonomi, terkaya. Orang kan senang toh, itu disebut dengan posisi, saudara. Apalagi itu, orang yang tergendut, orang yang terbesar, orang yang paling berkuasa. Karena memang itu adalah natur dari spirit of kompetitif itu. Kita akan mengejar yang di antara semua orang lain. Dan seringkali tanpa kita sadari, spirit of kompetitif itu akan membentuk dan mempengaruhi identitas kita atau eksistensi kita. Bapak Ibu pernah melihat enggak? Kenapa kalau ada seseorang mencapai sesuatu, dia pamer di Facebook misalnya atau di media sosial? Karena dia rindu mendapatkan pengakuan.
aktualisasi diri untuk mendapatkan pengakuan orang lain sehingga dia mendapatkan pujian. Dia dianggap lebih baik dari orang lain. Dia dianggap mengungguli orang lain tanpa sadar loh saudara. Logika media itu di dalam media sosial menempatkan kita dalam spirit of kompetitif. Tanpa sadar. Saya ingat sebuah negara yang suka Abu Nasinggahi. Kalau pergi ke Israel, maka transit di situ yaitu Dubai. Dan kita tahu bahwa Dubai adalah sebuah negara di padang pasir yang semula tidak memiliki apa-apa, tapi dengan manajemen pemerintahan yang baik, minyak yang banyak, apalagi kekayaan sumber alam yang banyak, akhirnya Dubai menjadi sebuah negara yang terdalam segala hal. Dia memiliki gedung tertinggi di dunia. Dia memiliki menara tertinggi di dunia. Dia memiliki teknologi-teknologi yang dibanding yang lain. Dia punya kolam yang terdalam di dunia. Udah kolam yang terdalam, terbesar di dunia. Dia punya kolam yang memiliki kota di dalamnya. Jadi Dubai itu seperti negara yang berambisi untuk dibanding negara yang lain. Ya, kita bisa menikmati itu sebagai sarana hiburan buat kita. Tapi itu juga menjadi satu contoh bagaimana spirit of competitive ini menjadi natur dunia. Tanpa kita bisa kontrol, kita berada di dalamnya. Persoalannya adalah kita orang Kristen. Apa yang terjadi ya? Pernahkah saudara berada dalam lingkungan pekerjaan di mana teman-teman kerjamu baik di depanmu, memujimu, bercakap-cakap denganmu, tapi untuk urusan kepentingan, target, untuk urusan promosi diri, spirit of kompetitifnya muncul. Ya. Orang kalau punya spirit of kompetitif di dalam dirinya, saudara, dia tidak peduli lagi terhadap persahabatan. Bahkan tidak peduli terhadap etika. Karena apa? Dia melakukan segala macam cara. Dia melakukan hal apapun. Asal dia berada di posisi puncak. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut bonus. Apalagi kalau sudah menyangkut jabatan tertentu. Daripada orang lain yang mendapatkannya, jegal kakinya. Ya, menyangkut target-target bisnis, target pekerjaan. Bisa disalib loh kliennya. Demi supaya pendapatan masuk dalam akunnya secara pribadi. Sehingga ada orang-orang yang akhirnya tidak peduli terhadap value, nilai-nilai. Demi ambisi-ambisi pribadinya. Karena dia memiliki apa itu yang disebut dengan spirit of competitive. Bahkan jangan kaget saudara. Abuna itu selalu ngomong kepada Revo, "Nak, kamu sekarang sudah mulai memasuki dunia kerja. Walaupun sama-sama Kristen loh. Kamu harus bersiap kalau ada rekan kerjamu yang berusaha menjegal kakimu. Jangan kaget. Jangan kaget kalau ada teman kerjamu yang baik di depanmu tapi di belakang nusuk. Jangan kaget. Karena memang demikian natur dunia di mana semua ingin menduduki posisi yang dibanding yang lain. Orang-orang yang punya spirit of competitive di dalam dirinya bisa mengorbankan orang lain. Itu sebabnya saya katakan tadi sangat berbahaya spirit ini. Karena akan mengontrol segala nilai dan mengontrol segala motif, mengontrol bahkan sampai pada level perilaku-perilaku kita yang tersembunyi. Dikontrol, begitu kuat. Dan orang kalau sudah dikontrol oleh spirit ini, ambisinya itu bukan lagi menjadi ambisi yang kudus. Ambisinya menjadi ambisi yang jahat. Yang penting saya naik. Kalau perlu injak leher orang lain. Kalau perlu korbankan orang lain. Kalau perlu rekayasa orang lain. Rekayasa sesuatu. Supaya saya naik, dan naik. Saudara, sangat berbahaya spirit ini. Tidak kelihatan tapi dampaknya sangat nyata. Tentu saja sebagai orang Kristen, Tuhan tidak menganjurkan kita
memelihara atau memberi makan spirit ini. Saya tiba-tiba ingat, saudara, apa yang membuat spirit ini bertahan di dalam kehidupan kita ketika kita memberinya makan. Dan makanan paling empuk dari spirit ini adalah ambisi-ambisi kita. Oleh sebab itu mari belajar menyerahkan setiap ambisimu supaya kudus di hadapan Tuhan. Kalau tidak, karena Anda akan melihat orang lain sebagai indikatormu, aku juga mau seperti dia, tapi Anda melupakan proses yang dicapai oleh orang lain, sehingga Anda mulai melakukan utak-atik, mulai melakukan rekayasa. Mungkin Anda bisa mengunggulinya, tapi sesungguhnya pencapaianmu adalah pencapaian yang kosong. Karena Anda melupa bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu, saudara. Jadi apa kata firman Tuhan? Jika kita berada dalam situasi yang seperti ini. Di dalam Mazmur pasal 75, di ayat 7 dan ayat 8 tadi, sangat jelas. Ya. Nggak usah promosikan dirimu, saudara. Karena sumber promosi diri untuk berada di puncak, untuk berada di dalam dalam segala aspek yang Anda rindukan terjadi di dalam dirimu adalah Tuhan, bukan manusia, bukan dirimu sendiri. Sebab kalau dirimu sendiri yang menjadi sumber promosi itu, Anda akan merekayasa banyak hal supaya lebih cepat sampai ke atas. Dan kalau Anda menganggap manusia sebagai sumber promosinya, Anda bisa jilat-jilat orang lain. Bahkan Anda bisa mencelakakan orang lain untuk mencapai posisi puncak melalui rekayasa manusia. Kenapa ada yang disebut dengan sogokan itu? Karena kita merasa bahwa orang ini dapat mempromosikan kita, maka kita nyogok supaya dia bisa membuka jalur pada kita. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, kalau sifat atau spirit ini bermanifestasi dalam dirimu, tinggalkan. Jangan lagi pelihara dan jangan beri makan dengan ambisi-ambisimu. Karena Tuhan dengan tegas berkata, seperti tertulis dalam dalam Mazmur itu, sebab bukan dari timur dan dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Peninggian itu apa? Promosi itu. Semua orang kan pasti senang kalau dipromosikan dalam pekerjaan, dalam akademik, dalam kehidupan, saudara. Tidak ada orang yang menolak itu. Tapi mari kita letakkan pada rel yang benar. Sebab kalau kita nggak letakkan pada rel yang benar, promosi itu mungkin kita capai, tapi sebenarnya seperti cangkang telur kosong di dalam. Banyak orang seperti itu. Banyak orang. Abuna di lingkup akademik menemukan banyak hal yang demikian. Ada yang 3 bulan udah doktor, 6 bulan udah doktor. Ada yang citasinya direkayasa kartel akademik. Dan itu kan memalukan. Hanya memuaskan diri kita sendiri. Pencapaian kita bukan karena perjuangan. Bagaimana kita bisa memaknai hidup? Untuk hal-hal yang sebenarnya kita raih secara kosong. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Bukan dari timur atau dari barat. Kenapa sih pemazmur menulis bukan dari timur atau dari barat? Anda lihat negara kita ini berada di garis khatulistiwa. Dan negara yang berada di garis khatulistiwa itu, saudara, selalu melihat, indah sekali, matahari terbit dari timur, benar ya? Dan terbenam di arah barat. Sebenarnya itu bukan lahir dan mati mataharinya. Matahari tetap ada, tapi karena efek rotasi bumi di dalam mengelilingi matahari. Nah, kenapa dikatakan bukan dari timur atau dari barat? Dari timur, dari terbit matahari sampai terbenamnya. Kita berada di dalam alur matahari. Dan itu adalah alur kehidupan. Di sepanjang waktu, itu artinya loh saudara. Jadi promosi dalam sepanjang waktu kehidupanmu itu tidak datang dari mana-mana. Datangnya dari Tuhan. Bahkan ditegaskan dan diulang dengan penekanan. Dan bukan dari padang gurun. Anda tahu padang gurun itu ya. Bayangkan padang gurun itu sebagai tanah yang datar dan rata. Sejauh mata memandang, tidak ada bukit ya. Walaupun sekarang ada bukit-bukit ya. Tapi itu tanah datar dan rata, saudara. Kita bisa melihat siapapun. Tidak ada gedung, tidak ada apa-apa.
Jadi semua orang di sana berdiri sama rata. Sejejer. Jadi jangan meninggikan dirimu di padang gurun. Karena nggak ada tempat untuk meninggikan diri di sana. Dan Tuhan memberitahu kepada kita bahwa bukan dari sana peninggian itu. Bukan dalam sepanjang hidupmu peninggian itu. Di sepanjang hidupmu kan aktivitasmu. Dari terbit matahari sampai terbenam. Bukan di padang gurun. Karena di sana semua orang bisa menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Tapi sebenarnya sama rata. Karena menginjak gurun yang sama kok. Ya, tidak ada orang bawa tangga ke padang gurun. Bukan. Tuhan mau memberitahu kita bahwa usaha untuk mempromosikan diri itu tidak datang dari mana-mana. Tidak datang dari usahamu sendiri. Tidak datang dari manusia. Tidak lain dari rekayasa-rekayasa. Saya ingat firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Amin, saudara. Mari mulai menyadari. Hentikan semua usahamu untuk mengangkat dirimu lebih tinggi. Karena ingin menjadi dibanding yang lain. Coba lihat pasal 75 ayat yang ketiga. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Waktunya. Ini saudara. Waktunya. Dalam promosi Tuhan itu, Tuhan selalu punya appointed time. Waktunya. Waktu yang tepat. Coba kalau induk ayam mengerangi telurnya, maka ada waktu yang tepat di mana telur itu menetas. Appointed time. Lihat apa itu? Sebelum berubah menjadi kupu-kupu, ada kepompong. Ada waktunya di mana dia akan menerobos keluar dari kepompong itu dan menjadi kupu-kupu, bertransformasi menjadi kupu-kupu. Jadi sesungguhnya orang Kristen harus mengerti, saudara dan saya harus mengerti bahwa setiap orang memiliki appointed time-nya sendiri di dalam kehidupannya. Dia punya appointed time untuk unggul dalam akademik. Dia punya appointed time untuk unggul dalam pekerjaan. Dia punya appointed time untuk unggul dalam kehidupan dibanding orang lain. Ada waktunya. Jangan mempercepat appointed time itu. Itu nanti akan melahirkan rekayasa. Ingat, Abraham pernah melakukan itu. Jangan juga memperlambat appointed time. Sebab kita sesungguhnya tidak pernah tahu kapan appointed time kita. Tapi percayalah, setiap orang, Anda mungkin sedang bekerja saat ini. Anda mungkin sedang berbisnis saat ini. Anda mungkin sedang studi. Percayalah bahwa di dalam segala usahamu itu ada appointed time yang sudah Tuhan tetapkan. Kupu-kupu tidak pernah tahu kapan dia akan keluar dari kepompongnya. Dan anak ayam tidak pernah tahu kapan dia akan menetas dan keluar dari cangkang telur yang dierami induknya. Dokter tidak pernah bisa memprediksi secara tepat. Dia hanya memberikan perkiraan. Ketika kehamilan mencapai 9 bulan, dia berkata paling antara 2 atau 3 minggu lagi. Kapan persis harinya? Di situ kita tahu bahwa di dalam appointed time tidak bergantung dari variabel manusia. Tapi appointed time itu adalah variabel Tuhan yang tidak bisa kita kontrol. Maka bersiap saja. Dalam appointed time itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Lakukan saja bagianmu. Kalau Anda sedang bekerja, ya bekerjalah dengan baik. Kalau Anda sedang berjuang, terus berjuang. Jangan menyerah. Bangun sebuah kesabaran di dalam dirimu. Ingat ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan setiap orang, saudara dan saya, Abuna dan kita semua punya appointed time masing-masing. Kita tidak pernah tahu
tapi Tuhan yang menetapkan. Dia akan beritahu nanti tepat pada waktunya kapan Anda harus naik di dalam level yang lebih tinggi. Haleluya. Mari kita kembali di dalam ayat yang ke-7 pasal 75. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Anda tahu yang disebut dengan hakim? Itu istilah bagi orang-orang yang mengambil keputusan atas kejahatan atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dia akan menentukan apakah seseorang ini dihukum atau tidak. Dan kalau tidak dibebaskan, kalau dihukum berapa dan seperti apa jenis hukumannya. Itu hakim, saudara. Dan jangan lupa, melalui pemazmur hari ini kita diingatkan bahwa promosi itu berdasarkan keputusan Tuhan sebagai seorang hakim. Berdasarkan keputusan Tuhan. Ini yang Abu Nas sebut sebagai vertical line promotion. Ketika Tuhan sudah memutuskan, hakim itu kan final decision-nya adalah keputusan. Ya kan? Final decision dari seorang hakim adalah vonis. Tes. Ketika Tuhan sudah memutuskan A, kan dia hakim, saudara. Anda mengerti? Promosi itu adalah bagian dari sifat Tuhan sebagai hakim. Ketika dia sudah memutuskan A, dan itu adalah appointed time bagi saudara, maka siapapun yang berusaha menggugat keputusan itu tidak akan berdaya. Siapapun yang berusaha menggagalkan, menjegal keputusan itu tidak akan mampu. Karena apa? Karena promosi dari Tuhan. Tuhan yang melakukan rekayasa, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang melakukan sesuatu. Dia berkata, nah sekarang kamu naik. Ini waktunya bagi kamu untuk naik dalam posisi yang lebih tinggi. Orang mau iri, orang mau menjegal, orang mau seperti apapun, guling-guling di depanmu. Tidak akan berdaya dan dia cuma gigit jari melihat bagaimana Anda melaju. Melaju itu bukan cepat, saudara. Melaju naik ke atas. Vertical line promotion. Karena Tuhan yang memutuskan. Kan Tuhan itu ada di atas. Dan kalau Tuhan berkata, aku akan membawamu naik. Dan ini saatnya kamu naik bukan hanya satu level. Nah, 2-3 level. Tas. Itu yang disebut dengan a vertical line promotion. Dan memang itu sifat Tuhan. Membawa naik. Makanya jangan cari pijakanmu dari dunia ini. Jangan gunakan sesamamu, korbankan dia untuk membuatmu naik. Tidak bisa. Jangan rekayasa pijakan-pijakanmu untuk naik. Sebab itu bisa runtuh. Mungkin sesaat Anda naik, tapi runtuh. Karena proteksi Tuhan tidak muncul atas rekayasa. Sebaliknya, kalau Tuhan berkata, nah ini giliranmu untuk naik. Saatnya kamu untuk naik. Orang mau menjegal kakimu seperti apapun. Orang mau memberati langkahmu. Orang mau bergayut kepadamu. Mereka akan jatuh ke bawah. Dan Anda akan naik ke atas. Sebab vertical line promotion adalah cara khas dari Tuhan. Untuk mengangkat anak-anaknya. Ada satu janji dalam Ulangan pasal 28 ya. 28 ayat 13. Dan ini sangat eksplisit menjelaskan vertical line promotion. Tuhan akan mengangkat engkau. Nah, ini yang disebut dengan vertical line promotion, saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kepala. Pusat segala keputusan itu ada di dalam kepala. Kepala dalam hal ini bukan hanya kepala ini. Tapi jabatan yang mengatur segala sesuatu. Posisi yang lebih tinggi. Pimpinan. Dalam jabatan-jabatan puncak. Itu maksud Tuhan. Vertical line promotion akan menempatkan anak-anak Tuhan dalam jabatan-jabatan puncak di mana dia berperanan sangat penting dalam pengambilan keputusan dan mengatur hidup orang lain.
Kan enak kalau Tuhan yang mempromosikan kita. Ingat kesaksian Abuna beberapa waktu yang lalu? Ada seorang anak rohani Abuna dipromosikan oleh Tuhan naik 2 tingkat. Sebenarnya dia tidak bisa dalam level itu. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengangkat dia. Dan itu yang terjadi. Di situ kita tahu bahwa Tuhan itu yang mengangkat dan menurunkan orang. Karena dia adalah hakim. Jadi diangkat oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau. Kata mengangkat di sini itu saudara, pernah melihat pelayan yang membawa talam di sini, dan di atasnya ada gelas-gelas champagne ya, gelas anggur, gelas minuman. Jadi diangkat. Seperti itu loh. Tuhan diangkat seperti memberi topangan. Jadi Tuhan yang menopang kita. Nah, ayo naik nak, ini senjatamu sekarang. Enak yang seperti itu. Dan diangkat jadi mana? Karena vertikal berarti naik. Diangkat jadi kepala. Penentu, pengambil, pengontrol keputusan. Diangkat sebagai pemimpin-pemimpin. Dan ini yang luar biasa di dalam ayat ini. Ketika seseorang berada dalam vertical line promotion, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Mengerti sekarang? Bahwa ketika Tuhan mempromosikan hidupmu, maka Tuhan ikut menjaga promosi itu. Dan itu bukan endingnya. Karena akan ada puncak lain yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan. Dan ketika sampai pada puncak lain itu, akan tersedia lagi puncak naik. Jadi itulah sebabnya dikatakan, engkau akan tetap naik. Orang lain sudah berada dalam levelmu, Anda levelmu akan dinaikkan oleh Tuhan. Orang lain mencapai levelmu berikutnya, levelmu sudah naik lagi. Jadi itu disebut dengan tetap naik. Berarti Tuhan memproteksi dan melindungi kita. Makanya tempatkan dirimu di dalam jalur promosi Tuhan. Mau seperti apapun orang berusaha menyaingi saudara, tidak akan pernah bisa dilakukan. Karena Tuhan yang mempromosikan hidupmu. Mau seperti apapun Tuhan menghambat diri, mau seperti apapun orang menghambat dirimu, tidak akan mampu menggagalkan bagaimana Tuhan mengangkat kehidupanmu. Itulah yang menjadi kunci yang perlu kita pegang ketika kita berada di tengah-tengah dunia dengan spirit of competitive. Entah Anda sekarang menjadi salah seorang pegawai di sebuah perusahaan. Entah Anda sekarang sedang menjadi seorang businessman. Dan dunia saling bersaing secara ketat di hadapanmu. Lakukan saja bagianmu. Tetap bekerja dengan baik. Tetap I'll do my best, ya, begitu ya saudara. Jangan datang terlambat, lakukan saja. Appointed time akan tersedia bagimu. Dan Anda semakin dekat pada appointed time itu. Bersabar. Dan jangan lupa, ada satu peringatan di dalam pasal 28 ayat 13. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bukan hanya sekedar melakukan lalu selesai, tapi dengan setia mendengar firman Tuhan, menjadi pelakunya, dan setia untuk tetap melaksanakan firman Tuhan itu. Bukan angin-anginan, saudara. Itu adalah reward. Tanpa kita sadari sesungguhnya. Ketika kita bekerja sambil mengamalkan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita. Setia berdoa, setia berbuat baik, setia mengampuni. Seluruh nilai-nilai firman Tuhan itu kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Maka tanpa sadar kita semakin mendekat pada appointed time. Dan kita telah menempatkan diri kita dalam vertical line promotion. Itu menjadi doa Abuna buat Bapak Ibu, buat kita semua. Dan seminggu ini saya akan mendengar kesaksian
bahwa anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman yang Abuna sampaikan sore hari ini berada dalam vertical line promotion dari Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan buka. Haleluya. Ya, jalan-jalan akan Tuhan ciptakan dan halangan-halangan akan Tuhan singkirkan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar mengenai promosi dari Tuhan. Dan kami tahu bahwa peninggian itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Ampuni ketidakmengertian kami. Kalau selama ini kami masih merekayasa dalam ketidaktahuan. Dan sekarang kami mengerti bahwa pencapaian atas hasil rekayasa tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau Tuhan yang mempromosikan kami, maka Engkau akan membuka pintu, bahkan menyediakan jalan, menyingkirkan penghalang, dan menopang kami, menatang kami ke atas. Lebih naik, lebih tinggi, dan naik lebih tinggi lagi. Dan itu akan kami alami. Kami berjanji untuk tetap setia menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin.